anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Ananda Bu Irma, hari ini kita masih Allah berikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, selawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasa nak, sebelum kita melakukan pembelajaran daring maupun tatap muka, marilah sama-sama kita beristighfar. Ya, istighfar dimulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, semoga dengan kita beristighfar kepada Allah, Allah membersihkan hati kita dan kita dapat menyerap ilmu apa yang kita pelajari hari ini. Nah, Ananda Bu Irma yang soleh salihah, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita buka Al-Quran kita, surah Az-Zumar ayat 68. Dana, ya, sama-sama sebelum kita baca sama-sama, dengarkan Bu Irma bacakan, ya, kemudian nanti kita akan baca bersama-sama. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Nah, artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit maupun di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup lagi sangkakala, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Dari surah Az-Zumar ayat 68, Allah telah menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sangkakala itu berupa terompet yang menghasilkan bunyi, ya, terompet yang menghasilkan bunyi yang memanggil seluruh makhluk hidup baik yang ada di bumi maupun di langit. Nah, dari surah yang telah kita bacakan hari ini, yang bacakan tadi, kita dapat mengaitkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu pengertian bunyi dan sifat-sifat bunyi, ya. Hari ini kita akan mempelajari pengertian bunyi dan sifat-sifat bunyi. Nah, untuk apa kita mempelajarinya? Nah, Ibu mengharapkan agar nanti Ananda Bu Irma dapat mengetahui pengertian bunyi beserta sifat-sifatnya. Nah, kemudian Ananda Bu Irma juga harus mengetahui bunyi yang bisa merambat melalui benda padat, ya, melalui benda padat. Dan yang ketiga, Ananda Bu Irma juga bisa mengetahui nilai persatuan, yaitu sila ketiga, ya. Nah, sekarang kita langsung ke pengertian bunyi. Nah, apa nak pengertian dari bunyi? Nah, siapa yang tahu? Ya, bunyi adalah sesuatu yang bergelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar.
Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Bunyi adalah suatu yang bergelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Nah, Bu Irma telah menyiapkan satu contoh dengan bunyi yang merambat memerlukan medium. Ini ada sebuah batu, dan ada satu ember yang berisi air. Nah, Ananda Ibu boleh mempraktiknya, boleh di kolam atau di sungai nanti ya. Karena di sini tidak ada sungai atau kolam berenang dan lain-lain. Bu Irma menggunakan ember yang berisi air. Nah, batu ini kemudian dilemparkan ke dalam air tersebut. Ada Ananda Bu Irma ada mendengarkan apa? Ya, itu dari batu yang dilemparkan air akan menghasilkan bunyi pluk. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya petir. Nah, di sini contoh dari bunyi dapat dibiaskan petir, perbedaan petir pada malam hari dan petir pada siang hari itu bunyinya beda ya nak. Nah, yang ketiga itu bunyi yang dipantulkan ya. Yang ketiga bunyi yang dipantulkan. Salah satu contohnya adalah rebana. Rebana dimainkan dengan cara dipukul ya, dengan cara dipukul. Nah, sumber bunyi yang ada pada rebana ini dihasilkan dari selaput tipis yang ada pada rebana ini. Nah, ketika dipukul, rebana ini akan menghasilkan selaput yang bergetar. Nah, begitu nak cara memainkan rebana ya. Rebana ini tidak hanya dimanfaatkan di Aceh saja, namun juga di daerah-daerah yang lain. Ya, di daerah lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kita telah menghargai antara budaya daerah ini dan budaya daerah lain, sehingga terciptalah nilai persatuan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bukan hanya saja rebana, alat musik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Nah, yang ada di Indonesia itu ada beberapa yang lain. Di antaranya ada seruling. Nah, seruling ini dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada gitar, ya, ada gitar dimainkan dengan cara dipetik. Nah, dari pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwasanya kita telah mengetahui pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, dan sumber bunyi yang telah kita contohkan tadi. Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah juga telah mengisyaratkan bahwasanya trompet atau sangkakala bisa menghasilkan bunyi yang dapat memanggil seluruh umat manusia pada hari kiamat kelak. Ya nak, mungkin hanya ini pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.